Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi di Halo Pria Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai ekonomi bisnis bersama saya, Pak Pria. Sebelum memulai, kita pelajari dulu di learning objective. Pada akhir pelatihan ini, peserta akan mampu menjelaskan konsumsi, peserta akan mampu menjelaskan produksi, peserta akan mampu menjelaskan pemerintah, peserta akan mampu menjelaskan masyarakat luar negeri, peserta akan mampu menjelaskan diagram interaksi antar pelaku ekonomi. Peta konsep pelaku kegiatan ekonomi. Pelaku kegiatan ekonomi terdiri dari 4. Pertama, rumah tangga konsumen. Kedua, rumah tangga produsen. Ketiga, pemerintah. Dan yang terakhir adalah masyarakat luar negeri. Keempatnya ini adalah memiliki peran dan interaksi antar pelaku ekonomi. Kita akan membahas pertama rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen adalah unit ekonomi yang memiliki penghasilan dan melakukan kegiatan konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan untuk menghabiskan nilai guna dari suatu barang atau jasa. Konsumen adalah pelaku kegiatan konsumsi. Karakteristik dari RTK adalah 1. Pemilik faktor produksi. 2. Kegiatan utamanya adalah konsumsi. Ketiga, total pendapatan dari kompensasi faktor produksi seperti tenaga kerja, tanah, modal, dan kewirausahaan. Keempat adalah simpanan akan mengalir ke perusahaan dalam bentuk investasi. Kelima, total pendapatan digunakan untuk membeli barang atau jasa dari perusahaan. Peran pelaku kegiatan ekonomi. Yang pertama, pemakai barang atau jasa untuk kebutuhan. Kedua, membantu peredaran barang dan jasa, atau kita sebut adalah distributor. Ketiga adalah mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam rangka perlindungan konsumen. Yang keempat, menaikkan atau menurunkan harga faktor produksi. Rumah tangga produsen, atau kita singkat adalah RTP, adalah kesatuan yuridis dan ekonomis dari faktor-faktor produksi yang bertujuan mencari laba atau memberi layanan kepada masyarakat. Contohnya adalah BUMN dan BUMS, badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta. Produsen adalah pelaku ekonomi yang menciptakan barang atau jasa. Karakteristik rumah tangga produksi. Melakukan kegiatan produksi barang dan jasa, menyewa faktor produksi dari rumah tangga konsumen, menjual hasil produksi ke RTK, menerima pembayaran atas penjualan barang dan jasa, yang terakhir adalah membayar pajak ke pemerintah. Peran produsen yaitu menghasilkan barang dan jasa, berperan dalam kenaikan produk domestik bruto, pemakai faktor produksi, mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam rangka menghasilkan produksi, mengusahakan kelancaran pasokan barang, membayar harga faktor produksi, yang terakhir adalah melakukan kegiatan inovasi barang. Pemerintah. Pemerintah adalah penyelenggara negara dengan kegiatan produksi dan konsumsi yang berhubungan dan bertujuan untuk mensejahterakan rakyat, seperti tertuang pada Undang-Undang Pasal 33 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Karakteristik pemerintah, yaitu mengatur
menstabilkan dan mengembangkan kegiatan ekonomi, berperan aktif sebagai pelaku ekonomi atau investor besar, dan ketiga adalah memberikan jasa kolektif, public goods, seperti pendidikan, keamanan, kesehatan, kesejahteraan, hubungan politik luar negeri. Peran pemerintah yaitu membeli barang atau jasa untuk kepentingan anggota, menggaji dan memperkerjakan karyawan pemerintah, mempersiapkan dan menyediakan infrastruktur demi kelancaran usaha konsumen dan produsen, memungut pajak, mempersiapkan undang-undang untuk melindungi konsumen dan produsen, mengelola BUMN (badan usaha milik negara), melaksanakan APBN (anggaran pendapatan belanjaan negara) untuk kemakmuran rakyat. Masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri adalah pelaku kegiatan ekonomi bagi negara-negara dalam hal ekspor-impor. Ekspor adalah barang yang dikirim dari dalam negeri ke luar negeri. Barang impor adalah barang dari luar negeri ke dalam negeri. Pemberian pinjaman dan pemberian bantuan jika terjadi bencana. Peran masyarakat luar negeri yaitu tempat singgah para pencari kerja di luar negeri, negara atau masyarakat sebagai penerima ekspor, negara sebagai sumber pinjaman melalui lembaga keuangan internasional, pemberi bantuan jika terjadi bencana. Terakhir nih, kita akan melihat diagram interaksi pelaku ekonomi. Yang pertama adalah perekonomian dua sektor atau kita sebut yaitu sederhana atau tertutup yang terdiri atas rumah tangga dan produsen. Rumah tangga menjual faktor produksi ke produsen melalui tanah, modal, tenaga kerja, dan skill. Setelah rumah tangga itu memberikan faktor produksinya berupa tanah, modal, tenaga kerja, dan skill, produsen memberikan pendapatan sebagai balas jasa. Yang ketiga, setelah mendapatkan balas jasa atau upah atau gaji, rumah tangga konsumen atau rumah tangga konsumsi mengeluarkan uang atau pendapatan untuk pembelian barang dan jasa. Ya, dan produsen juga menjual barang dan jasa. Rumah tangga konsumen juga memberikan tabungan atau investasi kepada pihak produsen. Perekonomian tiga sektor di sini terlihat jelas ada di tengah-tengah yaitu pemerintah. Sama seperti dua sektor sebelumnya tadi, di sini ditambahin oleh pemerintah. Pemerintah di sini berlaku sebagai rumah tangga konsumen dan juga sebagai rumah tangga produsen. Ya, di sini bisa terlihat yaitu pasar faktor produksi dan pasar barang dan jasa. Antara rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen sama-sama mengeluarkan pajak ketika mereka melakukan pembayaran atau penjualan. Dan terakhir yaitu perekonomian empat sektor atau kita bisa sebut adalah perekonomian terbuka. Kenapa terbuka? Karena melibatkan masyarakat luar negeri dan masyarakat dalam negeri. Masyarakat luar negeri dan dalam negeri. Jadi faktor produksi atau faktor barang jasanya itu tidak hanya melibatkan di dalam, tetapi melibatkan orang luar negeri. Maka terjadilah ekspor dan impor. Oke, sekian dari saya. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian belajar. Selamat belajar, semangat terus. Sampai jumpa di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.